Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, ketemu lagi dengan saya Kak Zainuddin. Kali ini saya akan membahas tentang sangga, pengertian dan macam-macam sangga. Baik. Eh Bagi Anda pramuka penegak, sangga adalah unit kesatuan Anda di mana berkumpul beberapa anggota penegak yang menghimpunkan diri menjadi satu kesatuan yang kita namakan sebagai sangga. Nah, ini sangga itu sebetulnya apa saja? Nah, kita bisa lihat. Sangga adalah sebutan tanda pasukan di pramuka tingkat penegak. Yang kita kenal ini ada 5 sangga. Yang pertama perintis, kemudian sangga pencoba, sangga penegas, dan sangga pendobrak, dan yang terakhir sangga pelaksana. Nah, sangga sendiri adalah satuan susun dalam penegak yang berarti gubuk atau rumah kecil di sawah atau saung. Dengan itu diharapkan segenap anggota sangga mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah dalam mengambil keputusan, termasuk dalam menentukan nama dan tanda sangga. Sangga ini dipimpin oleh seorang penegak yang disebut pimpinan sangga atau pinsa. Setiap 4 sangga dihimpun dalam sebuah ambalan. Nah, jadi satu ambalan itu idealnya adalah 4 sangga. Ambalan itu dipimpin oleh seorang ketua yang dinamakan pradana, seorang sekretaris yang disebut kerani, seorang bendahara yang disebut hartaka, dan seorang pemangku adat. Nah, ini kelengkapan dari ambalan. Ya, yang pertama pradana, sekretaris atau kerani, bendahara atau hartaka, dan seorang pemangku adat. Setiap ambalan mempunyai nama yang bermacam-macam. Bisa nama pahlawan, tokoh pewayangan, dan lain sebagainya yang tak terkalahkan dengan karakter ambalan tersebut. Ya, ini contohnya misalnya SMK Umar Fatah Rembang, itu Umar bin Khattab untuk laki-laki dan Siti Aisyah untuk ambalan perempuan. Nah, sekarang kita lihat makna dan arti nama-nama sangga. Yang pertama kita bahas sangga perintis. Nah, ini dimulai tanggal 20 Mei 1908 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, yaitu saat bangsa Indonesia masih dalam masa penjajahan Belanda, dan bangsa Indonesia mulai merintis dan menyatukan kekuatan untuk berjuang melawan penjajahan. Nah, ini lambangnya, ya, hiasan warna merah, putih, kuning, dan hitam. Hiasan gambar keris yang dilingkari oleh rantai. Tugasnya yaitu mengeluarkan ide-ide atau pengertian-pengertian perintisan atau pelopor. Ya. Yang kedua, sangga pencoba. Nama sangga pencoba diambil dari peristiwa berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei tahun 1908. Nah, pada tanggal itu terjadi peristiwa kebangkitan nasional, di mana bangkitnya semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi nasional yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan 300 tahun sebelumnya. Nah, dalam teori atau materi lain ini menerangkan bahwa sangga pencoba juga diambil untuk mengenang sejarah kelam kejadian pengkhianatan G30 PKI, di mana terjadi perubahan upaya, ya, merubah falsafah hidup NKRI dari Pancasila menjadi komunis. Nah, ini lambangnya sangga pencoba. Hiasan warna itu merah, hitam, putih. Hiasan gambar kaos, ya, kemudian ada jangka, kamera, dan penggaris. Tugasnya yaitu merealisasikan atau mencoba ide-ide dari sangga perintis atau pengertian keberanian mencoba segala sesuatu yang positif. Yang ketiga, sangga pendobrak. Tanggal 17 Agustus 1945 ini bertepatan dengan hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nama pendobrak diambil untuk mengingatkan kita akan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang dengan baik, ya, dengan kekuatan fisik maupun yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena perjuangan para pahlawan inilah kita bisa menikmati kemerdekaan hingga saat ini. Nah, ini lambang sangga pendobrak, ya, merah, hiasan dasarnya kuning dan hitam. Kemudian ada hiasan gambar rumput yang diikat lalu didobrak atau ditusuk oleh tombak. Tugasnya memecahkan masalah yang muncul atau mengandung keberanian mengemukakan kebenaran dan melawan kemungkaran.
Nah, pendobrak ini mengandung kiasan keberanian dalam mengemukakan kebenaran yang melawan kemungkaran. Yang keempat, Sangga Penegas. Ini ditulis pada tanggal 11 Maret 1965 bertepatan dengan Hari Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Hiasan warna hitam, kuning, dan putih. Hiasan gambar palu atau martil. Tugasnya yaitu studi ide-ide dari Sangga Perintis atau pengertian tentang kemampuan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. Sangga yang terakhir adalah Sangga Pelaksana. Sangga Pelaksana ini peringatan kita pada peristiwa setelah tahun 1945 hingga sekarang, saat Indonesia masuk dalam masa pembangunan. Nah, Sangga ini mengingatkan kita untuk mengisi kemerdekaan agar perjuangan para pahlawan tidak sia-sia. Nah, ini hiasan warnanya hijau, putih, hitam, dan kuning. Hiasan gambar palu atau martil, terus rencong yang diikat dengan wadahnya. Tugasnya yaitu melaksanakan ide-ide yang telah disepakati oleh seluruh sangga atau keberanian melaksanakan tugas dengan tanggung jawab penuh. Nah, inilah pengertian secara filosofi ya, dan kiasan-kiasan tentang arti dari 5 sangga yang ada dalam tingkatan penegak. Mudah-mudahan pengertian-pengertian yang saya paparkan ini bermanfaat untuk Anda, menambah semangat Anda untuk terus berlatih dan menambah pengetahuan kepramukaan Anda, dan serta menebalkan rasa nasionalisme Anda sebagai anggota pramuka. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.